warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmadin Umar. Dan kali ini saya akan membahas tentang prosedur atau teknik menyusun proposal penelitian. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa itu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian adalah deskripsi sistematis atas fenomena dan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar ketertarikan untuk mengkajinya, atau biasa disebut sebagai urgensi penelitian. Latar belakang masalah memuat beberapa poin penting. Yang pertama adalah argumentasi rasional mengenai pentingnya penelitian dengan mengacu kepada fakta, data, referensi, dan hasil riset sebelumnya. Yang kedua, deskripsi fenomena kesenjangan antara harapan atau das solen dan kenyataan atau das sein sebagai acuan masalah. Yang ketiga adalah kompleksitas masalah yang menerangkan bahwa jika tidak diselesaikan maka akan menimbulkan suatu konsekuensi atau masalah atau akibat berlanjut. Yang keempat adalah pendekatan penyelesaian masalah yang menjadikan suatu teori sebagai dasar atau acuan. Dan yang kelima adalah uraian kedudukan kajian atau masalah yang diteliti atas penelitian lain atau penelitian sebelumnya sebagai dasar pengungkapan novelty. Berikutnya adalah rumusan masalah. Sebaiknya rumusan masalah disusun didahului dengan membuat sebuah pengantar sebelum menguraikan poin-poin dari rumusan masalah tersebut. Bagaimana merumuskan masalah yang baik? Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan masalah. Pertama adalah relevan dengan permasalahan yang dikaji. Yang kedua adalah spesifik dan singkat. Yang ketiga, ditulis dengan kalimat tanya atau pernyataan. Dan yang keempat adalah mengandung unsur kebaruan, original, dan menarik. Berikutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah adalah deskripsi tentang lingkup penelitian yang dinyatakan agar pembahasannya fokus dan tidak bias ke hal-hal di luar konteks kajian. Bagian berikut adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah indikasi arah serta capaian, di mana penyusunannya harus sesuai dengan rumusan masalah termasuk jumlah poinnya. Bagian berikut adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana manfaat penelitian adalah berupa kontribusi teoritis maupun kontribusi praktis. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah memuat tentang referensi baik berupa buku, artikel, serta karya ilmiah lainnya termasuk hasil-hasil penelitian yang relevan dengan kajian kita. Pada bagian ini memuat pengertian, pandangan, konsep, dan teori. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian memuat jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah
daftar pustaka. Daftar pustaka idealnya disusun secara alfabetis. Dan kalau teknis pengutipan di dalam membuat atau menyusun proposal penelitian menggunakan misalnya citasi Mendeley, maka tidak perlu repot untuk menyusun daftar pustaka itu. Ya, sebab kenapa? Karena secara otomatis daftar pustaka itu akan tersusun dengan sendirinya mengikuti tahapan-tahapan citasi atau pengutipan yang dilakukan sebelumnya. Ya, sehingga hanya dengan sekali mengklik, ya maka daftar pustaka dengan sendirinya akan teratur dari pertama hingga terakhir. Sekira demikian penyampaian atau ulasan tentang prosedur atau teknik menyusun proposal penelitian, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.